Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mendalaman Alkitab pada siang hari ini sampai di dalam kitab Habakuk. Nah, kitab Habakuk ini adalah termasuk kitab nabi-nabi kecil. Mungkin bukan kecil orangnya, tetapi mungkin tulisannya tidak begitu banyak. Cuma beberapa pasal saja. Nah, di dalam tema Habakuk pada siang hari ini yang kita pelajari, kita akan belajar masuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Baik, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dulu. Minta pertolongan Bapa supaya Allah menolong kita dalam pembelajaran siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang begitu besar di setiap hari. Bahkan siang hari ini pun kami bersyukur karena kami boleh dipertemukan dan boleh belajar di dalam pendalaman Alkitab, khususnya dalam kitab Habakuk. Tuhan, kami rindu apa yang boleh kami baca dan boleh kami pelajari bersama pada siang hari ini. Kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan dan selalu menemukan hal-hal yang baru. Dari awal hingga akhir pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita masuk di dalam Habakuk pasal 1 sampai ayat yang ke-20. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat 20 ini dibagi 3 bagian ya. Nanti kita akan membaca ayat 1 sampai ayat keempat, itu bagian pertama. Bagian yang kedua ayat 5 sampai ayat 14, itu bagian yang kedua. Dan di bagian ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nah, di dalam pasal yang kedua ini ada tema besar atau tujuan Habakuk menulis dan bernubuat untuk kita pelajari bersama adalah dengan tema orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saya ulang lagi, tema Habakuk pada pasal 2 ini berbicara tentang orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, tentunya saudara juga akan hidup dalam kebenaran bersama Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi di dalam kitab Habakuk kita akan pelajari ayat 1 sampai 4. Kita akan baca terlebih dulu ayat 1 sampai ayat keempat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam bacaan kita pada siang hari ini. Akan saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dulu. Ini masuk bagian yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya.
cahayanya. Nah, demikian pembacaan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Habakuk adalah kitab termasuk nabi-nabi kecil. Dan kalau kita melihat Habakuk bicara tentang masa depan yang akan terjadi. Jadi Habakuk mendapat penglihatan ada sesuatu ke depan yang akan terjadi. Nah, di dalam masa depan yang akan terjadi itu berbicara tentang apa? Tentang Yehuda akan dikalahkan oleh Babilonia. Arti Habakuk adalah unik sekali ya. Arti Habakuk adalah merangkul atau memeluk. Saudara mungkin tahu, berpikir juga apa itu merangkul dan memeluk. Ini tidak berbicara pria dengan wanita, memeluk ada merangkul, enggak. Tetapi Habakuk memang benar-benar orang yang sangat dekat kepada Allah. Bahkan sangat dekatnya dikatakan arti Habakuk adalah merangkul dan memeluk. Habakuk berani berbicara kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban. Makanya Habakuk dikatakan yaitu dia adalah seorang yang merangkul kepada Allah. Dia ingin memiliki suatu kedekatan bersama Allah. Bahkan dalam bacaan yang kita baca tadi, Habakuk itu rindu sekali mendapatkan jawaban yang ditunggu-tunggu. Apa yang terjadi dalam penglihatan yang dia terima, yaitu masa depan atau sesuatu arah yang ke depan. Berikutnya kalau dikatakan, bahkan Habakuk berani bicara dalam pergumulannya. Apa yang dikatakan pergumulan Habakuk kepada Allah? Katanya dia adalah orang, Habakuk adalah merangkul atau memeluk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Habakuk ada satu ayat yang luar biasa. Bahkan kata-kata itu demikian. Berapa lama lagi semua bisa selesai? Ini pertanyaan ya. Jadi Habakuk itu berbicara kepada Allah, dia menantikan adanya nubuatan yang akan terjadi. Makanya Habakuk berbicara kepada Allah, berapa lama lagi semua ini bisa selesai? Nah, itu tujuan dalam kitab Habakuk ditulis dalam penglihatannya. Coba sekarang kita perhatikan ayat per ayat ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat keempat tadi itu berbicara tentang menantikan Allah, umat mendapatkan arahan ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 yang kita baca tadi itu berbicara mendapatkan arahan. Mendapat arahan dari mana? Yaitu Habakuk menantikan Allah, umat mendapatkan arahan. Jadi Habakuk menunggu supaya Habakuk sendiri mendapatkan arahan dari Allah. Itu yang dimaksud ayat 1 sampai ayat 4 yang kita baca. Perhatikan ayat yang pertama tentang menantikan Allah, umat mendapatkan arahan. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang Habakuk mendapatkan jawaban-jawaban dari Allah dalam keluhan-keluhannya. Ya. Jadi Habakuk bukan saja menunggu, bukan saja memeluk, tetapi dia menunggu arahan-arahan. Bahkan dia menanti umatnya mendapatkan arahan melalui Habakuk. Nah, berikutnya ayat 1 dikatakan Allah menguji iman dan kesabaran umatnya. Dan ingin apa? Memisahkan dari orang munafik dengan orang sombong. Jadi arahan yang disampaikan Allah kepada Habakuk adalah supaya umatnya itu yang menanti jawaban dari Allah. Dikatakan yang pertama itu berbicara Allah menguji iman dan kesabaran umatnya, yaitu memisahkan orang munafik dengan orang sombong. Nah, orang munafik adalah orang yang sombong juga, itu adalah orang-orang yang dibenci Allah. Tentunya kata menunggu atau menantikan jawaban dari Allah, Habakuk juga mengatakan demikian.
dan ia membuat perhitungan dengan orang Kasdim. Nah, jelas sekali di dalam menunggu jawaban dari Allah, Habakuk mendapatkan arahan. Habakuk tahu orang-orang yang menanti-nanti jawaban dari Allah. Itu dikatakan Allah akan membuat sebuah perhitungan dengan orang Kasdim. Tentunya orang Kasdim adalah orang-orang yang ada di Babilonia. Nah, itu ayat yang pertama. Habakuk dengan rendah hati menantikan Allah. Tadi kita menemukan ayat pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, bisa melihat luar dan dalam seperti pengawas tembok. Yang artinya Habakuk mau meninjau dan menantikan apa yang akan terjadi melalui firman-Nya yang diterima oleh Habakuk untuk disampaikan dalam nubuatan umat-Nya. Nah, di sini dikatakan berdiri tegak di menara, yang artinya Habakuk harus dengan setia dan dia dengan kesabaran serta menantikan waktunya dari jawaban Allah. Ya, jadi Habakuk dalam nubuatannya dia benar-benar menanti arahan Allah. Bukan sekedar merangkul nama Habakuk, tetapi juga Habakuk dengan setia dan sabar menunggu di atas menara, yang artinya di sana meninjau atau mengawasi bagaimana dan kapan Allah itu memberikan jawaban untuk Habakuk. Nah, berikut dikatakan Nabi Habakuk harus menuliskan di dalam penglihatan-penglihatan bukan saja untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Orang lain itu adalah menunjukkan bangsa Israel yang mengalami tawanan, bahkan angkatan yang akan datang, bahkan menuliskan dalam loh-loh batu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Habakuk mendapatkan arahan, tulislah di dalam loh-loh batu. Mungkin kalau kita menghafal atau mengingat, sering kita lupa. Tapi kalau ditulis di sebuah loh-loh batu, itu mungkin baru ditulis, mungkin lupa. Tetapi tulisan itu masih membekas di dalam loh-loh batu. Itu yang dimaksud ayat yang kedua. Ayat ketiga, suatu penglihatan itu masih menantikan dan digenapi. Di dalam artinya Allah punya waktu untuk menetapkan dan ia pasti akan melakukannya serta tidak mengecewakan. Ini janji Allah. Di dalam ayat ketiga yang kita baca tadi, apa yang dimaksud, apa yang dirindukan oleh Habakuk untuk bangsa Israel, Allah dengan setia, Allah bahkan akan memberikan janjinya, itu pasti. Bukan sekedar penglihatan, gak ada maksudnya. Tetapi Habakuk mau dalam penantiannya itu, mereka tetap setia. Bahkan Habakuk akan melakukannya serta tidak meninggalkan. Makanya jelas sekali kata Habakuk itu artinya memeluk ya. Jadi mereka benar-benar ada hubungan erat bersama Allah. Dia merasakan ada kedamaian di dalamnya. Itu yang dimaksud. Bahkan apa yang akan disampaikan oleh Allah melalui Habakuk itu, Habakuk disuruh apa? Menulis di dalam loh-loh batu. Tadi saya katakan supaya tidak lupa begitu ya. Manusia itu sering lupa sehingga tidak ingat. Nah, ayat keempat dikatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa artinya orang benar akan hidup oleh percayanya? Ini adalah suatu kerinduan yang dalam. Ini adalah suatu kebaikan yang siapapun orang yang percaya dan benar, maka akan mendapatkan sesuatu hal yang dipercayai. Atau dengan jelas dikatakan ayat 4 tadi, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Habakuk ini luar biasa. Bahkan dikatakan hidup penuh penghiburan. Oleh apa?
oleh iman. Itu yang dimaksud orang percaya. Akan hidup dalam kebenaran dan mereka akan hidup di dalam kasih, kuasa, dan penyertaan Allah. Nah, itu adalah bagian yang pertama yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk di dalam bagian yang kedua. Di dalam bagian yang kedua ini Habakuk di dalam ayat 5 sampai ayat 14 itu berbicara tentang penghukuman dinubuatkan atas Raja Babel. Ya, sekali lagi tema di dalam bagian yang kedua ini adalah ayat 5 sampai 14 itu bicara tentang penghukuman atau nubuatan bagi Raja Babel. Saya rindu membacakan ayat 5 sampai ayat 15. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca Habakuk 2 ayat 5 sampai 14 ya. Saya bacakan ayat kelima. Orang sombong Habakuk 5, orang sombong dan khianat, dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dikumpulkannya, dihimpunkannya. Ayat yang ke-6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang mengharuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah ayat 7, bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri. Kota dan seluruh penduduknya itu, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Ayat 11. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya. Dari rangka rumah, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas keadilan. Sungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Ya, demikian pembacaan Habakuk pasal 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Mari kita akan pelajari bersama.
Dikatakan ayat yang kelima, keinginan daging dan keinginan mata serta akuan hidup adalah jerah yang merangkap orang besar. Kita mendapati orang yang menawan orang Israel, ia sendiri ditawan oleh semua hal. Nah, ayat 15 memiliki arti keinginan daging dan keinginan mata. Tadi kita melihat banyak harta benda, banyak penindasan yang terjadi. Ini adalah suatu bukti bahwa orang-orang Israel yang ada di sana ditawan. Mereka merasakan kekecewaan, bahkan merasakan kesedihan. Dikatakan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup adalah jerat yang merangkap orang-orang benar. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang percaya yang benar, mereka mengalami penindasan di sana. Bukan sekedar penindasan saja, dikatakan ia penuh hawa nafsu dan suka kesenangan badan, kemabukan karena banyak minum anggur. Dia angkuh, berlagak, berkuasa dan sombong. Jadi orang-orang di sana bukan saja dia angkuh, sombong, tetapi mereka juga apa? Mereka mabuk-mabukan oleh anggur. Nah, ini adalah yang tidak disukai oleh Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikan bagi Allah. Bahkan di sana dikatakan dia angkuh dan berlagak, berkuasa dan sombong. Orang-orang mulai meninggalkan kepercayaannya. Orang-orang mulai membenci Allah. Bahkan mereka melakukan apa? Melakukan hal yang tidak baik. Dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengerikan, yang tidak begitu baik dalam hidupnya. Berikutnya dikatakan ayat 6, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, inilah yang terjadi. Apa yang dimaksud melontarkan peribahasa yang terjadi? Karena kesombongan yang menjadikan dosa. Ia terlihat hebat, ingin mencapai hal-hal yang tinggi. Nah, inilah adalah bukti kesombongan mereka. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, dikatakan karena kesombongan dan menjadikan dosa. Jadi bukan saja dia sombong melakukan sesuatu yang bukan harusnya dikatakan, tapi itu adalah benci. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak sesungguhnya. Dia sombong, ini adalah dosa yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan karena kesombongannya, dia menjadikan perbuatan dosa di dalamnya. Ia terjerat, bukan sekedar terjerat, tetapi dia terlibat hebat, ingin mencapai hal-hal yang tinggi. Itulah di dalam ayat ke-7 mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar sombong, tetapi juga angkuh. Nah, itu berbicara ayat yang ke-6. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan ayat 6 sampai ayat 8 dikatakan dia mengharuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Nah, mungkin kata mengharuk itu apa? Menguasai. Mereka di sana melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Harta benda yang bukan miliknya, kekayaan yang mereka bukan miliki, tetapi dia menguasainya. Bahkan dia ingin memiliki semuanya. Itu ditulis ayat 6 sampai ayat 8. Bahkan dikatakan sebab mereka tidak berhasil dengan cara tidak halal. Mereka tidak berhasil dengan halal. Karena dia tahu perbuatan mereka itu sangat menjijikan, sangat dibenci Allah. Bahkan dikatakan ia sedang membuat dirinya dengan tanah liat yang tebal. Apa maksudnya ini? Ia sedang membuat dirinya dengan tanah liat yang tebal. Artinya dia membebani diri dengan kekayaan duniawi. Seperti dikatakan sana dalam perumpamaan itu dikatakan dia tidak menguasai diri atau dia memberi dirinya
suatu beban kekayaan duniawi. Jadi perbuatan-perbuatannya mereka itu adalah perbuatan yang kurang baik. Dia membebani dirinya, dia tidak sadar. Ada Allah yang memperhatikan, ada kuasa yang melihat apa yang mereka lakukan. Tetapi dalam tidak kesadaran itu, dia tetap mengatakan apa? Dia tetap tidak berbuat baik. Bahkan binasa akan mengancamnya. Berikutnya dikatakan, ia berkata dan berseru berkata lama bagi engkau. Ia berkata dan berseru, berapa lama lagi engkau membiarkan menindas. Nah, yang dimaksud ayat 6-7 ini ada kata, ia berkata dan berseru, berapa lama lagi engkau membiarkan penindasan dan sombong yang menyusahkan bangsa. Nah, saudara, rupanya orang Israel yang ada di dalamnya di sana bukan sekedar mengalami tindakan yang tidak menyenangkan atau mereka mengalami penderitaan tentang harta-harta benda, bahkan tidak ada kebebasan di dalamnya. Tetapi rupanya juga ada kata yang mengatakan ia memberikan penindasan. Jadi di sana itu orang Israel mengalami penindasan yang luar biasa. Bahkan bangsa-bangsa melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Babylon atau Babel. Nah, berikutnya, akan bangkit orang yang menggigit engkau dan mengejutkan engkau. Apa yang dimaksud? Akan bangkit orang yang menggigit engkau dan mengejutkan engkau. Dikatakan, bahkan engkau akan menjadi barang rampasan bagi mereka. Bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau dengan jumlah tidak banyak, cukup untuk menjara sang raja. Jadi kalau kita melihat di sana terjadi penjaraan, perampasan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Tetapi tidak banyak pun itu dikatakan apa? Sanggup untuk menyusahkan raja atau memenjarakan raja. Nah, perhatikan berikutnya kalau kita melihat, karena darah orang Israel secara khusus sangat berharga bagi Allah. Nah, perhatikan kalau kita bersama ayat 7 dan 8, Allah tetap memberikan perhatian khusus dengan bangsa Israel yang mengalami penindasan atau penyiksaan di sana. Dikatakan karena darah orang Israel secara khusus sangat berharga di hadapan Allah. Ini menunjukkan apa? Allah mulai menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Nabi Habakuk yang disampaikan akan terjadi dengan darah, dikatakan sana. Karena darah orang Israel itu apa? Darah yang berharga di hadapan Allah. Bukan sekedar darah saja, tetapi Allah mengatakan demikian, pembalasan akan terjadi karena adanya kekerasan terhadap Israel dan hasil-hasil bumi. Penjaraan luar biasa di sana ya. Bukan sekedar orang yang mengalami syam, tetapi juga penjaraan tentang barang-barang. Nah, saudara, kalau kita melihat berikutnya dikatakan kehancuran kota-kota dan reruntuhan Yerusalem atas Raja Babel. Kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai 11 itu bicara tentang kejahatan yang mengambil laba tidak halal untuk keperluan rumahnya. Nah, ayat 9 sampai 11 yang kita baca tadi dalam Habakuk pasal 2. Ini berbicara apa? Berbicara suatu kelakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan dikatakan di sana, celakalah orang yang mengambil keuntungan orang yang setia. Waduh, orang yang setia. Jadi masih ada beberapa orang di sana,
orang Israel yang memiliki pengharapan biarpun dia masih mengalami tekan-tekanan. Celakalah orang yang mengambil keuntungan. Kenapa dikatakan orang celaka mengambil keuntungan? Karena kalau kita melihat lagi dikatakan bahwa darah orang Israel itu berharga di mata Tuhan. Jadi ada pemeliharaan Tuhan biarpun di dalam penderitaannya. Nah berikutnya dikatakan celakalah orang yang mengambil keuntungan yang banyak, celaka. Ya. Jadi biarpun dalam penindasan itu Allah tetap menjadikan orang Israel darahnya itu adalah sangat berharga. Tetapi orang yang melakukan, orang yang menjahati orang Israel itu berbuat jahat, tentunya Allah bukan membiarkan, tetapi dikatakan Allah akan memberikan perhitungan bagi orang-orang yang menganiaya umatnya tentunya. Berikutnya, harta yang banyak dari hasil kejahatan adalah aib. Engkau akan berdosa atas dirimu dan murka bagi Allah. Tentu saja ya. Murka bagi Allah karena harta yang banyak dari hasil kejahatan itu adalah aib bagi orang yang berdosa dan dikatakan murka terhadap orang yang melakukannya. Ayat 11, batu akan berseru-seru dari tembok melawannya dan balok akan menjawabnya dari rangka rumah. Segala makhluk sama-sama mengeluh karena dosa manusia. Itu ayat 11. Nah sekarang kita perhatikan ayat yang ke-12. Mendirikan kota dan meletakkan dasar benteng menjadikan pusat kerajaan Nebukadnezar. Nah ini berbicara raja ya. Raja ini mendirikan kota dan meletakkan dasar bentengnya menjadikan pusat kerajaan. Ya. Jadi Nebukadnezar ini adalah mendirikan suatu bangunan istananya untuk kerajaannya. Itu berbicara ayat yang 12. Bahkan dikatakan bukankah itu Babel? Ya. Kota yang sangat luar biasa, kota yang penuh dengan hal-hal yang menjijikan bagi Allah. Dikatakan demikian, kota itu dibangun dengan darah rakyat, dengan ditindas. Wow, ternyata kota yang penuh dengan kebobrokan, kota yang penuh dengan kerusuhan itu ternyata dibangun dengan darah rakyat, bahkan dikatakan dengan rakyat cara ditindas. Mungkin bangunan yang dibangun ini adalah bangunan orang-orang bekerja yang tanpa digaji, mungkin begitu ya. Jadi ada penindasan di dalamnya. Nah dikatakan bangunan itu diletakkan dasar atas ketidakadilan. Dan kota itu akan jatuh dan hancur serta para pendirinya terkubur. Nah, akhir di dalam benteng yang dibangun dengan tidak keadilan, banyak orang-orang ditindas di sana, bahkan mungkin juga tidak digaji, maka dikatakan akan jatuh dan hancur serta pendirinya juga akan terkubur. Itu benar-benar terjadi. Itu berbicara tentang aib orang Kasdim, di mana mereka bukan sekedar membenci orang lain, menguasai orang lain, bahkan menindas, tetapi ada sesuatu juga yang mengerikan. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah membiarkan umatnya yang ada di dalamnya? Perhatikan ayat ini, dikatakan kemuliaan bagi Allah yang adil dan memihak dan kuasanya tidak bisa dilawan.
sebab melalui kehancuran kerajaan Kasdim menjadikan perhatian seluruh dunia. Luar biasa saudara, akan terjadi kehancuran di sana. Tentu saja kehancuran itu bukan dilihat orang-orang yang ada di sana juga, tetapi juga bangsa-bangsa lain melihat dan memperhatikan. Nah, berikutnya kita perhatikan ayat 14. Ayat 14 dikatakan Tuhan dikenal melalui hukuman yang dijatuhkan. Tuhan dikenal melalui hukuman yang dijatuhkannya. Nah, ternyata Allah juga mulai ya. Allah memerhatikan apa yang terjadi umatnya di sana. Kalau kita melihat dalam ayat 14, Tuhan dikenal melalui hukuman yang dijatuhkan. Hukuman apa yang akan dijatuhkan? Tentunya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Berikutnya dikatakan, lihatlah kebaikannya yang muncul dan banyak terjadi di bumi. Dengan pengetahuan kemuliaannya yang melimpah seperti air yang menutupi dasar laut, terbentang luas, tidak dapat kering. Seperti itulah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ini mulai ada sesuatu yang baru, ya. Apa yang sedang Allah lakukan, apa yang akan sedang Allah kerjakan. Dengan pengetahuan kemuliaan diberikan contoh seperti laut yang tidak pernah kering, laut yang penuh dengan air. Ini berbicara tentang kuasa kemuliaan Allah, ciptaannya, pengetahuan melalui kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah ayat 14. Dan itulah pengetahuan kemuliaan Allah. Babel bisa hancur karena mujizat. Kemuliaan Allah melalui penghakiman mulutnya dan menjadikan perhatian tangannya. Nah, saudara, ternyata Allah memiliki rencana. Kemuliaan pengetahuan Allah itu direncanakan Allah. Tadi ada contoh, yaitu lautan ada airnya yang tidak pernah kering. Nah, itu berbicara ayat 14. Sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga, ya. Kita akan masuk bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, yaitu ayat 15 sampai ayat 20. Ayat 15 sampai ayat 20 ini berbicara tentang penghukuman dinubuatkan, ya. Penghukuman dinubuatkan. Jadi tadi ada penghukuman yang belum terjadi, tapi ini bicara mulai penghukuman yang akan dinubuatkan, yang akan terjadi. Saya akan dulu mengajak membaca ayat 15 di dalam Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 15 sampai ayat 20, ya. Habakuk 2. Kita akan baca ayat ini. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu. Ayat 15 dikatakan demikian. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ayat 16. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyungilah kepadamu. Akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Ayat 17, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertimpa itu dan karena kekerasan terhadap negeri,
kota dan seluruh penduduknya itu. Ayat 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan menghujat dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalurkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat yang terakhir, ayat 20 di dalam Habakuk 2. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ya. Sekarang kita akan masuk demikian pembacaan firman Tuhan di dalam Habakuk ayat 5 sampai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah bagian yang ketiga, ya. Dalam bagian yang ketiga ini kita akan melihat bersama-sama beberapa tentang penghukuman dinubuatkan, itu temanya ya. Ada 3 perkara sebelumnya terjadi menjadi dasar. Sangat mirip ya ayatnya, yaitu kalau kita membaca di dalam pasal yang sama, ayat 17 dan ayat 8 itu adalah berbicara tentang penindasan dan pemerasan ya. Jadi ayat 15 yang kita baca tadi itu masih ada hubungannya kata penindasan ya. Kata penindasan dan pemerasan itu ada di ayat 17 dan ayat 8. Mari kita perhatikan ayat 15. Kejahatan yang paling ditegakkan karena darah manusia yang tidak bersalah, yang ditimpakan secara biadab dan tidak adil, yang akan diperhitungkan oleh Allah karena umat Allah diangkut dan ditawan di Babel. Nah, ini kembali lagi berbicara, tadi saya katakan ayat 17 dan ayat 8 berbicara tentang penindasan dan kekerasan. Itu masih ada hubungannya ayat 17 8. Diulangi lagi dalam ayat 15, Allah menjadi marah. Allah juga akan murka. Ini berbicara tentang apa yang disampaikan dalam nubuatan oleh Nabi Habakuk. Siapa yang berdosa akan diperkarakan. Jelas ya. Siapa yang berdosa akan diperkarakan. Bahkan memberi minuman keras kepada orang yang kelelahan, orang-orang yang susah hati, bahkan dengan maksud untuk memabukkan. Nah, demikian jahatnya banyak orang-orang Israel di sana, orang-orang yang lelah, orang yang capek, bahkan dikatakan orang yang sedih hatinya. Bahkan mereka diajak apa? Diajak minum gratis, ya, diajak minum minuman gratis supaya apa? Supaya mereka itu mabuk. Tetapi kalau mereka mabuk, apa yang terjadi? Maka mereka mulai berbicara, mulai apapun yang dirahasiakan dalam hidupnya, dia bisa diomongkan. Nah, ini adalah cara yang keji, yang Allah tidak suka. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dikatakan supaya mereka mabuk dan berbicara tentang dirinya. Jadi rahasia apapun akan diucapkan karena mereka mabuk, diberikan anggir atau minuman keras yang memabukkan. Itu di dalam ayat 15. Bahkan berikutnya dikatakan, dan banyak orang Israel berbuat dosa dibuatnya. Karena apa? Karena dalam kemabukan itu mereka mulai berbicara, mereka mulai kena hawa nafsunya, mereka tidak tahan apa yang terjadi di dalam hidupnya karena mabuk minuman keras,
minuman yang gratis, mungkin begitu ya. Karena minuman gratis, bahkan dikatakan orang lelah pun kelelahan, orang yang hatinya sedih diberi supaya mabuk. Nah, ini merusak orang kalau mereka tidak menjaga dalam dirinya. Bahkan dikatakan ayat 16, piala dari tangan kanan Tuhan akan beralih daripadanya. Apa maksudnya ini? Kuasa Allah akan dipersiapkan untuk menantangnya, saudara. Apa yang dimaksud kuasa Allah? Apa yang dilakukan orang-orang dengan cara memberikan minuman keras sehingga mabuk, bahkan banyak orang berkata-kata berbuat yang tidak baik-baik, itu adalah ada maksud tersendiri. Maka Allah membenci dengan kuasa tangan kanannya, kuasa Allah itu akan disiapkan untuk menentangkannya. Bahkan dikatakan bangsa itu akan menjadi bangsa itu akan menjadi reruntuhan dan tandusan sebab kelakuan yang mereka lakukan memabukkan orang itu menjadikan orang tidak sadar dalam melakukan banyak hal. Kejadian-kejadian mengerikan, ya. Memang tidak bayar sih, tetapi kalau gunanya maksud untuk mengetahui maksud diri orang lain sehingga orang lain dibuatnya mabuk, ini sangat dibenci Allah. Sama dengan dia ingin menjatuhkan, mengajak orang melakukan perbuatan dosa. Bahkan hawa nafsu dan kecabulan akan terjadi di dalamnya. Akan diberi minum darah sebab pantas menerimanya. Kalau saudara melihat kata akan diberi minuman, maksudnya apa? Orang-orang itu dikatakan akan diberi minuman darah sebagai pantas menerimanya. Ini berbicara tentang apa? Tentang minuman keras tadi yang diberikan itu seperti jadikan minuman darah yang menjadikan mereka sangat rakus. Bahkan dikatakan ayat 17, engkau akan diburu dan gila dengan begitu keras dan dimusnahkan. Nah, ayat 17 ini berbicara Tuhan akan memburu dan Tuhan akan menindas orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan tadi. Maka Allah akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang melakukan dosa, yang memberikan orang minuman gratis, minuman keras, sehingga membuat orang lain mabuk. Yang sekarang menutupi engkau penyembahan berhala dan Babel adalah, wah mengerikan nih saudara. Di sana ternyata bukan mengajak orang minum minuman keras sehingga orang buat orang mabuk, tetapi juga di sana adalah tempat penyembahan berhala yang mengerikan. Itu ayat 18. Dikatakan penyembahan yang mengerikan. Bahkan dikatakan Babel adalah ibu dari wanita-wanita pelancur. Dan dalam pesta poranya memuja dewa-dewa mereka, mereka sangat gila dengan berhala-berhala. Bayangkan. Babel terkenal adalah ibu dari pelacur-pelacur atau wanita pelacur. Tentunya di sana adalah tempat-tempat pelacuran yang mengerikan. Minuman-minuman keras yang begitu mereka nikmati, merusak diri. Bahkan mereka tidak berbuat baik kepada bangsa lain. Bahkan kalau kita melihat di dalam yang kita baca tadi, dan mereka memberi dan berpengharapan kepada dewa-dewa serta berharap dan memohon pada ilah-ilah buatan tangannya dan mereka sangat menghormatinya. Bayangkan,
Sangat buruknya di Babel terjadian itu. Bukan sekedar minuman-minuman mabuk yang begitu banyak, tetapi juga pelacur-pelacur, wanita-wanita pelacur. Bahkan sekedar bukan pelacur-pelacur saja, tetapi ada penyembahan-penyembahan berhala yang mengerikan. Mereka berpengharapan, mereka rindu patung buatan tangannya, patung sembahannya. Bahkan dia ingin membuat ilah-ilah, dia punya pengharapan, bayangkan. Buatan tangannya disembah sendiri, dia memiliki pengharapan, bahkan dia menghormati. Ayat 18-20 dikatakan, apa gunanya patung? Pahatan hanya benda dan tidak ada gunanya. Patung adalah petunjuk yang sia-sia. Pekerjaan mendatangkan ejekan. Dan dikatakan bagaimana umat Allah yang berseru-seru kepada Allah. Nah, saudara, ayat 18-19 ini berbicara apa? Umat Allah masih berpengharapan. Umat pilihan Allah orang Israel masih memiliki kerinduan. Biarpun di kota Babel yang sangat mengerikan. Kota Babel sangat mengerikan. Bukan banyaknya minum-minuman saja. Bukan banyak pelacur-pelacur. Tetapi juga kita melihat mereka menyembah berhala. Banyak penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan buatan tangan, patung untuk disembah, dihormati. Nah, sebagai penutup ayat 20 dikatakan demikian. Ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tempat kemuliaannya. Bahkan dikatakan sudah menjadi kewajiban umat untuk melayani. Nah, perhatikan. Di sini ditutup dengan ayat 20 bahwa Allah ada di tempatnya yang kudus. Allah memperhatikan. Allah ingin mengajak kembali untuk umat-umat pilihannya melalui Nabi Habakuk. Ada nubuatan yang dikatakan luar biasa. Dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa dialah Allah. Saya rindu bersama-sama kalau Bapak Ibu membaca dalam Sakaria pasal 2 ayat 13, ini sebagai ayat penutup ya. Sakaria pasal 2 ayat 13. Ini bagian penutup di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan, berdiam dirilah di segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia bangkit dari tempat kediaman yang kudus. Nah, ayat 20 ini adalah gambaran Allah mulai bangkit. Tentunya Allah akan menggerakkan nabi-nabi yang lain juga, seperti nabi kecil Habakuk. Biarlah pendalaman Alkitab pada siang hari ini menjadikan berkat buat kita bersama. Bahwa Sakaria yang kita baca tadi ayat 2 ayat 13 menunjukkan bahwa Allah berdiam dan berdiri segala makhluk, tentunya saudara dan saya, umat pilihan dan makhluk ciptaannya. Allah itu diam di tempat kudusnya dan dia bangkit dan menjadikan tempat itu kudus. Tentunya Allah juga mau menyelamatkan umat pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan kita pendalaman kita pada siang hari ini menjadikan pelajaran buat kita bersama. Bahwa Allah yang baik itu, Allah yang mengasihi itu tetap menjaga, memelihara dan mengawasi kita bersama. Kita akan bertemu Selasa depan dengan narasumber yang berbeda. Kita akan masuk dalam Habakuk pasal yang ketiga. Mari kita akan akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan pada siang hari ini.
kami boleh melihat dan belajar bersama tentang kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 20. Banyak hal yang kami alami, kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami yakin Tuhan, kerinduannya kami yang dalam, ingin belajar banyak akan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau selalu mengawasi kami, sehingga mampukan kami untuk tetap diam bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.